ke Madinah, bangunlah Masjid Nabawi, sama menjadi pusat peradaban. Maka dari masjid itulah tersebar hidayah kepada seluruh penjuru dunia. Apa amalannya? Kata alim ulama, di antara amalan unggulan Masjid Nabawi yaitu ada 4. Ini mudah-mudahan buat motivasi kita semua ya, di musola ini, di masjid besar dan seluruh masjid yang ada, kita hidupkan 4 amalan ini supaya apa? Supaya masjid bisa memancarkan cahaya hidayah. Yang pertama apa? Masjid jadikan pusat dakwah ilallah. Dakwah ilallah. Kita lahirkan daripada masjid musola ini para dai-dai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bukan hanya memikirkan ibadah untuk dirinya sendiri, namun bagaimana memikirkan orang lain, mengajak. Dakwah ini bukan seperti taklim, bukan seperti mengajar. Kalau mengajar ini harus orang alim, harus ulama, harus ustadz yang pernah belajar. Dia pernah belajar baru dia bisa mengajar. Kalau dakwah ini semua kita bisa. Semua kita bisa ngajak. Yuk kita berjamaah di surau, yuk kita hadir majelis ilmu. Nah ini kita semua ada berpotensi untuk dakwah. Yang pertama hidupkan dakwah ilallah. Yang kedua apa? Ta'lim wa ta'allum. Bagaimana masjid musola ini dihidupkan ta'lim. Ta'lim artinya mengajar, ta'allum artinya belajar. Maka jadikan masjid dan musola ini menjadi tempat belajar dan mengajar. Masya Allah. Maka bersyukur nih di sini, alhamdulillah saya dengar ya Pak Ketua ada pengajian tiap malam Ahad ya. Nah, boleh kita sama-sama hadir. Hidupkan taklim. Taklim ada yang mengajar, ta'allum ada yang belajar. Maka masjid jadikan pusat taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Karena apa? Karena belajar ini wajib hukumnya sampai kita meninggal dunia. Itu yang kedua. Kalau disebutkan kita itu poin-poinnya aja ya. Yang ketiga, pertama dakwah ilallah, kedua ta'lim wa ta'allum, yang ketiga jadikan masjid sebagai tempat zikir wal ibadah. Zikir wal ibadah. Tempat zikir, tempat tawajuh kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka suatu ketika terjadi gerhana di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera datang ke masjid, segera datang ke mushola untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada masanya kita berzikir di rumah, ada masanya kita berzikir di masjid dan di surau, di mushola. Zikir ibadah, zikir dan ibadah, termasuk sholat berjamaah, termasuk istighosahan, Masya Allah. Yang terakhir, yang keempat, jadikan masjid dan mushola kita sebagai tempat khidmat, pelayan umat, melayani umat. Mungkin Bapak Ibu yang pernah hadir ke Masjid Nabawi sampai saat ini nih, khidmat ini masih jalan, Masya Allah. Coba kalau bulan puasa itu ada suprah ya, ada saprah di depan Masjid Nabawi, di depan Masjidil Haram. Saya pun baru dengar cerita. Itu ayo halal datang diajak untuk makan sama-sama, khidmat, melayani tamu Rasulullah SAW, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Pak ya? Disiapkan air minum, air minum Zam-Zam tuh Masya Allah 24 jam ada terus di Madinah maupun di Mekah. WC-nya mantap. Namanya khidmat, tempat pelayanan umat. Nah, ibadah Allah ketika 4 ini, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir wal ibadah dan khidmat ini hidup, insyaallah masjid maupun mushola akan menjadi pusat tersebarnya hidayah ke seluruh penjuru dunia. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin.